Tajrid bidayah, tajrid permulaan adalah merasa sendiri di tempat yang menyendiri. Itu tajrid bidayah. Jadi khalwah. Tapi tidak setiap orang yang khalwah itu bisa tajrid. Gitu ya. Banyak orang yang khalwah bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Allahu Akbar. Setelah selesai sholat tahajud, tajridnya tidak ada. Kenapa? Lagi berdoanya ingin terburu-buru dikabul oleh Allah karena dikejar-kejar utang. Ada gak tajridnya? Gak ada. Makanya dulu saya itu melatih. Bukan berarti saya sudah bisa, pas ingin memasukkan rasa tajrid kepada murid. Itu masih ada saksinya sekarang. Itu Pak Haji Supodo juga kenal gitu kan. Ustaz Jujun Karawang gitu kan. Ustaz Darmo dulu, dan kelas yang lainnya dan golongannya. Itu jam 1 malam. Kalau ingin merasakan tajrid di situ sehingga memasukkan sifat samad dan basar Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, dilihat dan didengar oleh Allah. Siapa yang sanggup nanti disimpan di tempat yang angker. Dari 25 murid yang ngacung hanya 3 orang. Jam 1 malam. Gitu. Kenapa di tempat yang angker? Di situ mau teriak-teriak kepada siapa dan jauh dari rumah. Tengah malam. Kalau ada apa-apa. Rasa takut dimanfaatkan. Kemana kita akan mencari bantuan? Kepada siapa kita minta tolong? Karena disimpan di suatu tempat yang angker. Hanya di situ hatinya berpegang teguh kepada Allah. Saya kasih durasinya paling lama 10 menit. Tapi setengah jam belum keluar-keluar. Jangan-jangan dicekek juri gitu. Gitu kan. Tapi akhirnya begitu disusul setengah jam, ternyata masih anteng. Rasa nikmatnya tajrid. Rasa nikmatnya berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa diri menyendiri, diri itu hanya sendiri. Kemudian di tempat yang menyendiri. Nah itu. Dan di situ memohon pertolongan, memohon yaitu bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tajrid bidayah. Itu tajrid bidayah. Jadi kalau orang ingin ke tajrid, meninggalkan asbab, mengandalkan dzikir, pantas kalau jadi dukun juga. Gitu. Betul. Usaha lagi jalan, nafkah lagi jalan, walaupun misalnya hasilnya kecil, tapi kan saya hasilnya kecil, sehari cuma 100.000, yang melihatnya sehari 100.000. Orang-orang mah di perumahan pada keren-keren katanya. Coba tanya gajinya berapa? Sebulan 3 juta. Coba kalikan yang sehari 100.000 kali 3, sama enggak? Sama. Betul. Nah, karena pikirannya terganggu oleh setan. Yang akhirnya, wah saya mah pengen wirid aja meninggalkan usaha. Akhirnya jadi dukun. Ilmu tajridnya belum tahu. Nah itu bahaya. Makanya tajrid itu sebelum nihayah, bidayah dulu. Tapi jangan coba-coba kita tajrid bidayah masuk ke suatu tempat tanpa ada bimbingan. Bagi kita tajrid bidayahnya jangan jauh-jauh, di kamar saja. Betul. Jam 12 malam sholat hajat, sholat tahajud, memohon kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan masukkan kepada rasa bahwa diri kita itu tidak akan ada yang bisa menolong, tidak ada yang ngerti terhadap hati kita selain Allah. Jangankan tetangga, jangankan orang lain, anak dan istri pun tidak ada yang tahu perasaan kita, tidak ada yang ngerti keinginan kita. Betul? Kadang-kadang pulang kerja masih capek, anak gak tahu perasaan kita, ingin digendong-gendong,
Istri gak tahu perasaan kita, dibiarkan anak lari, gitu kan. Tapi kita selalu tersenyum saja. Padahal hati mah masih capek, baru nyampe ke rumah. Nah itulah diantara contoh. Bukan berarti tidak boleh. Silahkan, karena itu jadi amal ibadah. Tapi suatu contoh bahwa tidak ada yang ngerti terhadap diri kita, tidak ada yang sayang terhadap diri kita, tidak ada yang peduli terhadap diri kita selain Allah. Nah, di situ baru terasa Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Akan terasa di situ Rahman Rahimnya Allah. Karena kita dimanja oleh Allah. Sesuatu yang tidak kita pinta diberi oleh Allah. Selama ini pernah tidak, Pak? Berdoa, ya Allah, semoga Allah memberi mata terhadap janin yang sedang dikandung oleh istri. Pernah nggak? Gitu. Supaya anak diberi telinga, diberi mata, termasuk diri kita. Belum pernah meminta mata, dikasih oleh Allah. Dimanja oleh Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Ketika tajrid bidayah, merasa diri kita itu menyendiri di tempat yang sendiri. Itu tajrid bidayah. Tapi sulit itu memasukkannya karena harus benar-benar ada bimbingan dan ada ilmunya. Kalau sudah ada rasa kita menyendiri, nah bayangkan ketika kita di alam kubur, siapa yang menemani? Maka di situ antal maut qoblal maut. Engkau harus bisa merasakan mati sebelum mati. Dalam berarti bukan bunuh diri. Betul. Maka ketika kita menyendiri sudah tidak ada lagi yang kita harapkan. Makanya terkadang Allah memberikan kesusahan yang luar biasa. Betul. Memberikan kesedihan yang luar biasa. Itu Allah sayang sama kita. Supaya apa? Supaya ingat dari mana ini susah datangnya. Dari mana ini sedih datangnya. Bagaimana bentuknya sedih? Gitu kan? Bagaimana bentuknya susah? Dan kepada siapa nanti akan mengadu? Maka jadikanlah kesusah, kebingung, kepahitan hidup ini bagaikan kita lagi memakan seblak. Walaupun pedas tapi dinikmati. Betul, kehidupan ini walaupun pedas tapi dinikmati, mau tidak mau. Nah, itu tajrid bidayah. Sedangkan di situ lebur semuanya. Semua yang A, si B, si C, keluarga dan tetangga, semuanya ini adalah kaitan diri kita dengan yang lain, adalah hablum minnanas, yang intinya kita harus berbuat baik kepada mereka, jangan berbuat buruk terhadap mereka, karena kita akan sendiri dan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan di akhirat, ketika masuk ke liang lahat pun mereka meninggalkan kita. Supaya kita nanti di alam kubur tidak terlalu ketakutan, di alam kubur kita supaya tidak merasa kesepian, maka dari sekarang sebelum kita mati harus benar-benar bisa merasakan rasa diri kita dengan Allah dimanapun kita berada. Maka kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, tidak akan merasa bahwa diri kita itu ada dalam kesulitan. Nah, di situ ketika dihancurkan semuanya karena hanya hak saja, hablum minnanas, hak ubudiyah saja, berkaitan dengan keluarga, keluarga pun akan diambil, anak akan diambil. Untuk apa kita bela-belaan sehingga melanggar aturan Allah membela anak dan istri, sedangkan mereka akan diambil oleh Allah. Tapi tegakkan kewajiban kita terhadap kepada anak dan istri yang berkaitan kita, menafkahi, memperhatikan, tidak menyakiti dan sebagainya. Nah itu, karena semuanya akan diambil oleh Allah. Adapun ada kesalahan cepatnya itu berarti saling memaafkan, karena sifat manusia. Maka di situ kalau sudah semuanya hilang, tidak ada yang akan kita harapkan dari makhluk, kepada siapa kita akan mengadu, kepada siapa kita berharap, kepada Allah. Di situ baru
mencari Allah. Hati kita mencari Allah di makom tajrid bidayah. Gitu. Kalau mau praktek seperti sekarang, bayangkan kalau kita masuk ke air. Masuk ke air, kaki dikasih besi, dirantai, masuk ke air. Pastinya kita akan mencari napas. Betul. Kita akan mencari napas. Nah, cari Allah bagaikan kita mencari napas ketika kita tenggelam di air. Nanti akan ketemu. Oh ternyata, gitu. Ternyata nanti akan ketemu dengan hati kita. Allah akan menolong. Mencari napasnya berarti susah untuk mencari napas, tapi berjalankan air dari mulut keluarkan ke hidung atau dari hidung keluarkan ke mulut, maka ilmu ikan akan datang. Betul? Nah itu. Cuma pedih karena tidak terbiasa, hidupnya bukan di air gitu. Hidupnya di darat, maka yang keluar masuk itu adalah udara. Kalau ikan yang keluar masuknya adalah air, maka dikasih insang gitu. Bukan dari hidung ke mulut kalau ikan, kasih insang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di situ akan bisa kita memeraktekan akidah Islamiyah ahli sunnah wal jamaah, maka di situ akan kita selusuri. Pertama, ada yang diawali dari sifat qudrat, ada yang diawali dari sifat iradat, ada yang diawali dari sifat hayat, ada yang diawali dari sifat ilmu, ada yang diawali dari sifat sama, ada yang diawali dari sifat basar, ada yang diawali dari sifat kalam, sehingga terjadi hatinya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di makom tajrid. Kalau cuma kita duduk saja di tempat gelap, di puncak gunung, di dalam gua, kalau belum ada ilmunya, nanti malah dibimbing oleh setan, nanti malah dibimbing oleh iblis. Na'udzubillah subhanahu zubillah. Nah itu tajrid bidayah. Jadi tajrid bidayah kita jangan jauh-jauh dengan khalwah. Tapi kan Rasul juga itu kan mendapatkan wahyu pertama kalinya adalah tahanus di Gua Hira. Betul. Rasul juga berkhalwah di Gua Hira. Rasul khalwah di Gua Hira, menyendiri di Gua Hira, dibimbing oleh malaikat Jibril alaihis salam. Kalau kita masuk ke sebuah goa, kita masuk yaitu ke puncak gunung, ke dalam hutan, ke dalam lautan, tapi kalau tidak ada yang membimbing, malah nanti setan yang akan membimbingnya. Setan yang akan membimbingnya. Al ilmu billah fasyaihu setan. Ilmu tanpa guru, maka gurunya adalah setan. Na'udzubillah subhanahu zubillah. Itu di tajrid bidayah. Berarti kita di mana tajridnya? Khalwahnya di kamar saja. Kalau pingin di kamar, kalau di rumah itu banyak gangguan, terdengar suara TV dan lain sebagainya, gitu ya. Digedor-gedor sama istri nyuruh makan, gitu kan. Digedor-gedor sama anak, gitu, karena ada tamu. Kadang-kadang istri dan anak lagi keluar rumah, digedor-gedor sama tukang paket, gitu kan. Betul ya. Kadang-kadang seperti itu. Di mana? Ya kita minimal seminggu sekali di masjid. Minimal seminggu sekali, setiap hari Jumat datangnya lebih awal. Walaupun siang, saya khalwahnya di masjid aja hari Jumat. Insya Allah nggak ada yang ganggu. Atau misalnya malam-malam di rumah juga kadang-kadang banyak gangguan. Sudah mumpung Masjid Al-Islah pintunya belum dikunci. Di masjid aja jam 1 malam sendirian. Tapi kan takut ada sesuatu di masjid. Itulah rasa takut dijadikan pendorong supaya kita dekat diri dengan Allah. Seperti orang takutnya tidak bisa bernapas,
karena sulitnya mencari napas di dalam air, maka di situ akan menemukan sifat hayatnya Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang hidup adalah Allah, kita mati, hidupnya kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau praktiknya tenggelam di air, maka biasanya yang pertama datang yaitu untuk menopang ketauhidan adalah sifat hayat. Gitu. Kalau misalnya ketika sendiri tanpa ada ancaman, itu biasanya sifat kudrat dan iradat pertama masuk. Nanti berkumpul di sifat wahdaniyat, tajrid di situ, wahdatul maujud, wahdatul ma'bud, wahdatul matlub, wahdatul maksud. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maksuda illallah. Di situ akan terkumpul. Itu tajrid bidayah. Itu. Jadi latihannya kalau kita mau tajrid bidayah, jangan jauh-jauh. Tapi saya mau ingin menyendiri saja, ngunci sendiri di kamar misalnya. Tapi ada target waktu, misalnya sehari ataupun semalam, tetap harus ngasih tahu dulu ke keluarga supaya tidak diganggu. Jadi jangan disamakan kita dengan Rasulullah SAW dalam tahanus, dalam ujlah, dalam khalwah, dalam tajrid. Gitu, karena Rasul dibimbing oleh malaikat Jibril alaihis salam. Sedangkan bimbingan kita di sini yaitu secara umumnya seminggu 2 kali, gitu kan. Tidak setiap saat. Kalau Rasul kan setiap saat, gitu. Karena sudah menemukan di situ. Kecuali kalau misalnya kita sudah menemukan guru muridnya kerabat kita, yaitu baru belajar ke Rasul.